Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wongtanin. Kita ada di sesi yang sama ya, sahabat kebahagiaan, intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan mudah-mudahan Kevin gak salah masukin ke dalam playlist ya, kalau ini adalah intermezzo. Oke, untuk tema kita kali ini mungkin ini adalah dari sudut pandang yang berbeda ya. Kevin nggak harus terus-terusan melihat dari sudut pandang orang ketiga saja, tapi ini kita melihat dari sudut pandang netralnya atau dari sudut pandang teman-teman dari sahabat kebahagiaan yang dikhianati oleh pasangan kamu. Temanya adalah koneksi cintanya dia terhadap orang ketiganya. Jadi, sahabat kebahagiaan di sini mungkin notabene adalah hubungannya diselingkuhi oleh kekasih kamu, dan kita akan cek kenapa sih dia masih atau kekasih kamu tuh masih nyantel terus sama si selingkuhannya. Kita akan cek. Dan tema kita untuk kali ini Kevin dapat idenya dari sahabat kebahagiaan ya, salah satu sahabat kebahagiaan. Ayo siapa yang temanya diangkat di sini? Ayo siapa? Oke, idenya dari sahabat kebahagiaan ya. Jadi kita akan bahas bersama-sama. Temanya tentang koneksi cinta dia terhadap orang ketiganya. Oke, mungkin juga sahabat kebahagiaan penasaran. Ada mungkin tetangga kamu, siapa saja yang punya orang ketiga, tapi pengen kepo. Apa sih jenis cintanya dia dan koneksi jiwanya seperti apa? Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general. Kevin ingatkan ya, bacaannya di sini bersifat general. Energi banyak orang, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positif vibe dimanapun sahabat kebahagiaan berada ya, dengan berkomentar positif. Kalau yang mau curhat, boleh curhatlah di kolom komentar. Biasanya curhat kalian itu akan Kevin angkat ke dalam tema pembacaan. Oke, kita akan cek bersama-sama koneksi cintanya dia terhadap orang ketiganya. Peran utamanya adalah dia ya sahabat kebahagiaan, bukan sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk energinya dia, koneksi cinta dia terhadap orang ketiganya. Ini adalah energinya dia yang mungkin sedang berselingkuh atau terjalin sebuah koneksi dengan orang ketiganya dia. Lalu kita akan analisa bersama-sama ya sahabat kebahagiaan tentang koneksinya dia bersama selingkuhannya atau orang ketiganya. Apakah ada hal lain atau tidak ya. Jadi ada beberapa metode yang Kevin terapkan di sini, materi baru untuk sahabat kebahagiaan. Kevin memecahkan beberapa masalah terutama dari percintaan. Ada 4 kategori jenis cinta, yaitu cinta fisik, cinta mental, cinta emosional, dan juga cinta spiritual. Kita akan cek ada cinta apa untuk orang tersebut. Yang pertama, kita bertemu di energi kartu 5 pentacle sahabat kebahagiaan. Untuk si dia, untuk seseorang yang mengkhianati kamu di sini, yang punya orang ketiga di sini, energi pertamanya adalah 5 pentacle. 5 pentacle di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kemunduran ya. Kemunduran dari segi perasaan, dari segi gairah, hal-hal yang berkaitan dari ranah fisik itu memang ada di dalam dirinya dia. Kevin melihat untuk energi awal di sini memang kenapa dia bisa berselingkuh di sini. Ini secara kepuasan dia tidak mendapatkan sebuah sentuhan yang sama seperti yang dulu. Makanya dia mencoba untuk melakukan hubungan alternatif di sini. Nasihat-nasihat yang mungkin sudah sahabat kebahagiaan berikan kepada dia ini tidak diterima secara baik-baik ya, bahkan ditolak ya. Dan bahkan mungkin dia mengelak di sini. Yang Kevin lihat untuk kartu 5 pentacle ini, dia memang sedang terjebak ke dalam cinta secara fisik. Apa sih cinta fisik? Cinta fisik ini adalah cinta secara sentuhan intim ya sahabat kebahagiaan. Hal ini biasanya menyampaikan kesukaan dan juga ketertarikan. Ada ranahnya secara fisik di sini karena kartunya adalah pentacle ya. Berarti mengindikasi tentang hal-hal yang sifatnya adalah pelukan, hubungan yang intim juga masuk ke ranah sini ya. Dan juga hal-hal yang berkaitan dari kegiatan-kegiatan bersama ini juga ada di sini. Ada quality time Kevin lihatnya di sini. Dan di kartu 5 pentacle ini memang secara energi ya, secara astrologi ini masuk ke energinya Taurus, tapi bukan hanya untuk Taurus saja ya. Kevin sebutkan energinya ya. 5 pentacle secara esoterik ini memang muncul di energinya Taurus yang melibatkan tentang sisi emosional, sisi perasaan dan juga kenyamanan.
Jeleknya dari seorang energinya di sini dari kartu 5 Pentacle itu tentang sebuah ketamakan ya sahabat kebahagiaan. Ketamakan yang terkadang ketamakan ini menjebak dirinya dia di dalam sebuah hubungan. Entah itu hubungan apapun, dia kurang sekali menerima segala bentuk masukan-masukan, termasuk masukan dari sahabat kebahagiaan. Karena yang dia rasakan hanya tentang sebuah bentuk emosional yang melebatkan cinta secara fisik ya sahabat kebahagiaan. Jadi mau diomongin apapun ya dia masih tetap kekeh di situ ya. Berarti ada sisi ketamakannya di sini. Selanjutnya kita bertemu di kartu Ace of Swords. Berkaitan dari segi komunikasi. Komunikasi di sini ini adalah awal dimana dia merasa yakin banget kepada si selingkuhannya ya, atau kepada orang ketiganya dia di situ. Dia ngerasa klik banget di situ, terutama dari segi komunikasi. Banyak sekali arahan-arahan, hal-hal yang berkaitan dari suasana baru, hal-hal baru dia dapatkan di situ. Dan dia memang di sini untuk energinya menyadari bahwa ketika ngejalin hubungan dengan orang ketiganya, ini adalah daya saing di mana dia itu bisa mendapatkan kenyamanan terutama dari segi keintiman. Oke, ada ranah keintiman di situ yang melibatkan sentuhan secara fisik ya sahabat kebahagiaan. Sentuhan secara fisik ini bisa dari segi pelukan ya, dari segi pelukan. Dan Kevin lihat untuk energi kartu Ace of Swords ini memang dia sudah menyadari bahwa dengan menjalin hubungan alternatif sebagai orang ketiga di sini, dia memiliki saingan, dia merasa tersaingi di sini. Apakah sahabat kebahagiaan dan orang ketiganya dia ini bersaing? Nah, dia ngerasa di situ. Ada energinya dia bahwa dia sebenarnya menyadari apa yang dia lakukan di sini. Dan Kevin melihat untuk energi kartu Ace of Swords di sini memang simbolnya ada simbol sebelah bilah pedang ya, yang dilumuri oleh darah di sini. Ini adalah simbol dari segi persaingan ya. Dia sadar bahwa dirinya dia tuh lagi ada yang nyaingin. Siapa sih yang nyaingin? Yaitu tentang sebuah keintiman. Apakah sahabat kebahagiaan secara keintiman ini energinya itu bagus atau enggak ke orang ini atau ke kasih kamu, atau justru si orang ketiganya justru memberikan warna baru terutama dari keintiman yang membuat dia tuh ngerasa klik. Oke, keintiman masuk. Berarti dia ngejalin sebuah hubungan alternatif di sini karena ada sebuah masalah terutama dari segi keintiman, dan ada sisi kesadaran apa yang dia lakukan ini adalah kesadaran, dia sadar. Tapi kenapa kalau orang sadar masih tetap seperti itu? Ya, balik lagi ke energi awal. Di sini ya sahabat kebahagiaan, ini tentang sebuah ketamakan ya. Ada ketamakan di sini dan juga ada energi fisik. Jadi bisa diindikasi untuk dia atau kekasih kamu yang punya orang ketiga di sini, ini secara energi dia memiliki jenis cinta secara fisik. Oke, selanjutnya kita bertemu cinta fisik lagi ya sahabat kebahagiaan. Ada kartu 6 Pentacle. 6 Pentacle di dalam kartu tarot ini juga masih sama. Ada kaitannya juga di energi Saturnus ya. Moon. 6 itu Moon ya. Moon di Taurus atau Taurus di Moon ya. Moon di Taurus di sini. Kevin lihat untuk energinya memang ngerasa sebuah kenyamanan juga dari segi fisik. Ada hal-hal yang berkaitan dari bentuk emosional yang disampaikan secara cinta fisik di sini. Kevin lihat memang secara energi dia ngerasa bahwa ada timbal balik dari orang ketiganya dia. Timbal balik berkaitan dari bahasa cintanya. Bahasa cinta paling banyak yang sahabat kebahagiaan terhubung, atau si dia yang terhubung dengan orang ketiganya, bahasa cintanya paling banyak itu adalah bahasa cinta tentang komunikasi dan bahasa cinta tentang sentuhan. Kedua bahasa cinta ini memang melekat di dalam hubungannya dia bersama orang ketiganya. Ketika tersampaikan secara bahasa cinta, secara komunikasi, timbullah sebuah keintiman. Makanya kalau dinasehatin apapun, dia masih kekeh sama si orang ketiganya. Lalu bahasa cinta tentang sebuah sentuhan, mereka akan merasakan sebuah getaran-getaran, di mana getaran itu ketika mereka bertemu secara langsung, baik berpegangan tangan, ciuman ataupun pelukan, mereka akan merasakan sebuah kenyamanan. Karena apa? Di kartu 6 Pentacle secara energi ada Venus di situ. Ini adalah energi Taurus. Ada Venus menaungi di sini. Berarti ada cinta yang saling melengkapi. Bagaimana hubungannya dia? Apakah hubungannya menguntungkan satu sama lain? Energi awal di sini ada hubungan yang simbolis mutualisme ya, saling menguntungkan sama lain. Untungnya apa? Dapat perhatian, dapat warna baru, dapat gairah baru, dapat momen baru. Dan kemudian dia merasakan ada hal-hal yang sifatnya adalah tukar menukar secara materi, termasuk kasih uang dan mendapatkan uang di sini.
Kalian bisa lihat ya, simbolnya di sini ada sebuah timbangan, lalu ada sosok orang yang memberikan uang di sini, dan di sampingnya ada orang yang mencoba untuk meminta hal lain. Nah, ini di energi awal memang ada pertukaran ya secara fisik ya, baik secara materi dari uang, baik dari jasa dan lain sebagainya, ini ada. Dan hal ini membuat warna cintanya dia tuh semakin berkembang. Ya, makanya dia nyaman untuk di energi awal. Lalu bagaimana untuk energi saat ini? Untuk energi saat ini memang mungkin sahabat kebahagiaan sebagian ya mencoba untuk bisa sabar kalau pasangan kamu itu punya orang ketiga, atau justru ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang memiliki cinta sebagai orang ketiga ya. Bisa tertukar tergantung sudut pandang kalian mencerna pembacaan Kevin di sini ya. Lalu selanjutnya, oke, ada perasaan emosional yang muncul di sini ya sahabat kebahagiaan, tentang koneksi cinta dia terhadap orang ketiganya. Dia ngerasa nyaman, dia ngerasa bahwa dirinya dia itu kayak kembali muda. Jadi dirinya dia yang mungkin saat ini sudah pudar, tapi ketika bersama orang ketiganya, dia seperti memunculkan jati diri baru. Seperti dia ngerasa bahwa dirinya tuh kayak puber kedua, kayak ngerasain puber lagi, kayak merasakan nostalgia cinta di sini. Ini juga bisa mengindikasi siapakah orang ketiganya dia. Ini bisa terhubung sebagai hubungan orang lama, bisa berarti mantan, atau dia itu dulunya teman reunian, baik teman SMA atau teman di masa lalu, atau orang-orang yang berkaitan di masa lalu. Ini terhubung di sini. Untuk dia yang ngejalin sebagai kekasih orang ketiga ya, dia ini pacarnya kekasih kamu, tapi ngejalin hubungan alternatif di situ dengan orang ketiganya. Dan orang ketiganya ini adalah orang lama, masih seputar orang lama di situ ya. Mungkin sahabat kebahagiaan sudah kenal siapa sosoknya di sini ya. Karena Kevin melihat ya, ada momen di mana dia dulu si orang ini ya, dia dulu kan pernah ngejalin hubungan nih sama orang ketiganya, tapi sempat off-nya itu lama. Ada sekitar 6 tahunan atau bahkan lebih ya, atau mungkin kurang ya. Tapi Kevin lihat di sini energinya sekitar 6 tahunan dia off. Kemudian dipertemukan kembali di dalam sebuah reuni atau dipertemukan di dalam sebuah hubungan yang tidak sengaja. Timbullah sebuah koneksi di situ. Perasaan-perasaan yang mungkin berkaitan dari hal masa lalu itu tumbuh. Karena apa? Sama-sama membutuhkan koneksi dari segi keintiman. Ketemu. Akhirnya cocok, ngobrol cocok di situ. Dan ada hal yang ranahnya adalah sentuhan secara fisik yang membuat dia itu ngerasa nyaman kepada orang ketiganya di sini. Kalau dikaitkan apakah dia pernah melakukan hubungan seksual mereka berdua? Jawabannya ada, pernah. Kenapa? Balik lagi di energi kartu 6 pentacle. 6 pentacle ini adalah energi yang menaungi, itu ada Venusnya di sini ya, Venus, dan juga ada energi moon di sini. Ini berkaitan dari segi emosional dan perasaan. Emosional, perasaan, dan saling melengkapi satu sama lain. Ada energi fisik di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kita bertemu di kartu Two of Swords ya, tentang sebuah pilihan. Berada di kondisi seperti ini, ternyata dia juga mengalami kesulitan ya, sahabat kebahagiaan, bahwa dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan apapun terkait hubungan orang ketiganya atau ngejalin hubungan alternatif di sini. Dia nggak bisa ngambil kesimpulan, dan bahkan untuk mengambil sebuah keputusan berkomitmen dengan dia belum bisa, sahabat kebahagiaan, karena dia bingung situasinya ini sama-sama belum bisa menyelesaikan masalah. Dia juga sama, belum bisa menyelesaikan masalah, belum bisa memberikan hal yang terbaik. Jadi memang mereka terjebak di dalam sebuah ikatan ini sebagai orang ketiga atau sebagai hubungan yang selingkuh. Di kartu Two of Swords ini kebimbangannya itu dia nggak mau tahu. Ya udah, yang aku tahu tuh cuma aku sama dia sama si orang ketiganya itu ngejalin hubungan saja. Dan untuk si dia kepada orang ketiganya lebih terkesan seperti ada energi pemaksaan. Kenapa memaksa? Karena secara energi terkuatnya ini sudah masuk ke energi fisik. Kalau misalkan seseorang ngejalin hubungan dengan siapapun saja, cinta fisiknya itu paling kuat, maka dia akan selalu menanamkan perasaan rindu untuk bertemu, untuk berjumpa. Dan dari segi komunikasinya itu sangat intim banget. Ketika bertemu, apa yang pertama kali dia lakukan? Ya, ada sentuhan fisik di situ. Minimal salaman, kecup kening. Bisa kecup kening di mobil atau lain sebagainya. Ini masuk di sini ya. Lalu selanjutnya,
Oke, kita bertemu di kartu Queen of Swords ya sahabat kebahagiaan. Ternyata dia bersama orang ketiganya ini juga sebenarnya tahu hubungan ini salah. Hubungan ini tak layak. Tapi karena kesepakatan mereka berdua mengambil sebuah kesepakatan bahwa oke, kita ngejalan hubungan alternatif seperti ini hanya kita berdua saja. Selain pasangan resmi kamu nggak boleh hubungan alternatif dengan orang lain selain aku. Ada sebuah kesepakatan di sini. Ya, jadi memang energi cintanya di sini sudah masuk ke cinta fisik. Namun orang ini atau si dia ya sahabat kebahagiaan, dia juga memiliki energi cinta mental. Walaupun cinta secara mentalnya itu frekuensinya sangat sedikit ya. Mungkin adalah 30% yang dia pakai di sini cara cinta mentalnya. Tapi untuk energi paling besarnya ini masuk ke cinta fisik ya. Cinta fisik. Cinta fisiknya terkuatnya ini lebih kesentuhan secara keintiman. Oke. Lalu bagaimana untuk energinya si dia atau si pihak orang ketiganya ya? Bagaimana dengan pihak orang ketiganya? Kevin pakai satu kartu aja ya sahabat kebahagiaan, karena udah lama nggak pakai kartu The Beauty of Horror. Biasanya Kevin pakai kartunya itu solo ya. Di channel YouTube Kevin awal itu pakai kartu ini. Jadi kangen momen-momen dimana dulu itu bikin channel YouTube ya. Oke, kita cek bersama-sama tentang dia, orang ketiganya, dia ya sahabat kebahagiaan. Bagaimana jenis cintanya dia terhadap kekasih kamu di sini, atau mungkin juga ini adalah suami atau istri kamu ya. Yang di atas ini suami atau istri kamu. Yang di bawah ini adalah energinya orang ketiganya dia. Kita cek bagaimana jenis cintanya. Namanya jenis cinta ya sahabat kebahagiaan. Jenis cintanya dia terhadap pasangan kamu di sini. Oke, the word. The word ini adalah elemen tanah juga. Ada energi yang sama, energi awal di sini tanah. Berarti masuk ke fisik. Ada ranah cinta fisik di sini muncul. Sama-sama memiliki koneksi cinta secara fisik. Kemudian dipertemukan di situ. Ketika bertemu, memang ada sentuhan secara intim. Kalau kita membahas tentang ketiga komponen cinta, gairah, keintiman, dan komitmen, dia menciptakan sebuah keintiman. Lalu bagaimana dengan gairah? Sudah pasti. Ketika ada cinta fisik, gairah pasti itu muncul. Namun di sini keintimannya itu sangat kuat banget ya sahabat kebahagiaan. Dan untuk orang ketiganya ini juga kekeh juga untuk mempertahankan hubungan sebagai hubungan alternatif ini, karena sifatnya adalah the word ya. The word ini adalah simbol dari sebuah perlindungan membatasi. Jadi hubungannya walaupun terbatas situasinya secara komunikasi dan lain sebagainya, tapi dia mencoba untuk melindungi satu sama lain agar tidak ada cinta segi-segi lain, cinta segi 4, 5, 6, 7, 8, 9 trapesium, gagar genjang, biar tidak masuk. Berarti memang ada ranah cemburu. Si orang ketiganya ini ada ranah cemburunya. Cemburunya bagaimana? Ketika si dia, pasangan kamu atau suami kamu atau istri kamu di sini ngejalin hubungan alternatif lagi dengan orang lain, dia cemburu. Dia cemburu. Si orang ketiganya ini cemburu dan selalu bertanya-tanya, apakah si orang ini atau si dia punya hubungan alternatif lain atau enggak ya selain pasangan resminya. Oke. Ini lebih ke cinta secara fisik juga. Ketika cinta secara fisik bertemu satu sama lain, ini akan selalu mengobrol hal-hal yang kaitannya dari menyampaikan kesukaan dan ketertarikan. Apa sih yang kamu suka? Apa sih yang membuat kamu tertarik? Ngobrolannya tentang itu, kemudian terkoneksi, terjalin sebuah komunikasi di situ. Hubungannya bagaimana? Awet. Karena ini terpelihara. Kenapa terpelihara ya sobat kebahagiaan? Karena Kevin itu membacakan secara esoterik ya. Jadi simbolnya akan kita baca. Di sini ada simbol seorang wanita yang energinya di sini dia terlepas seperti terbang, walaupun gambarnya serem ya. Lalu di samping kiri dan kanannya ini sebenarnya daun salam ya, tapi gambarnya seperti ini. Ini adalah simbol tentang keharmonisan, tentang kemakmuran ya. Bahwa dirinya dia ngerasa makmur. Dirinya dia tuh ngerasa bahwa terlimpahkan dari segi emosional. Karena apa? Secara fisik ini membuat dia tuh merasa puas. Cinta secara fisik ini membuat dia merasa puas. Perlu digarisbawahi ya sahabat kebahagiaan, cinta fisik itu nggak harus tentang hal seks mulu ya. Ingat ya. Cinta secara fisik itu nggak harus selalu dengan seks mulu. Fisik itu sentuhan secara intim, baik menyampaikan kesukaan, ketertarikan dari segi pelukan,
hubungan intim juga masuk di situ ya. Tapi hal-hal yang berkaitan dari ini semua, ini karena ada sebuah pertemuan. Dan pertemuan itu, ketika pertemuan pertama, kemudian jeda sampai dengan 3 hari, timbullah rasa kangen. Dan kemudian sering ketemu. Dan ini akan membuat mereka itu semakin intim. Oke. Lalu berkaitan juga cinta secara fisik ini juga masuk juga ke ranah materi atau uang di sini ya. Bisa pihak kekasih, sahabat kebahagiaan, atau suami kamu atau istri kamu ini yang sering ngasih duit ke pihak ketiganya, atau bisa sebaliknya. Tapi di sini karena kartunya ada kartunya si dia, kekasih kamu, suami kamu atau istri kamu yang mengeluarkan duit di sini, ini bisa mengindikasi dia yang sering ngeluarin duit kepada orang ketiganya. Oke, kita cek selanjutnya. Nah, fisik lagi sahabat kebahagiaan, Pentacle. Sambil menghafalkannya kartunya, kalau kartunya Pentacle itu adalah elemen tanah ya. Elemen tanah ini sudah masuk ke energi fisik. Kalau kartunya pedang atau sword, ini sudah masuk ke pikiran. Kalau kartunya Cup, ini adalah elemen air, sudah masuk ke perasaan. Kalau kartunya tongkat atau wands, ini sudah masuk ke gairah. Jadi ada 4 elemen ya di dalam kartu minor ya sahabat kebahagiaan. Pentacle sebagai elemen tanah yang memiliki makna tentang energi fisik. Kemudian sword atau pedang ini memiliki energi pikiran. Lalu cup atau elemen air yang mengindikasi perasaan. Yang terakhir wands atau tongkat yang mengindikasi tentang gairah. Sambil belajar kartu tarot sebagai istilahnya adalah sahabat kebahagiaan, menambah ilmu dan wawasan. Sehingga kalau misalnya kalian tuh mampir-mampir ke channel YouTube lain, kalian bisa tahu ini bacanya bener atau enggak ya. Karena yang namanya kartu tarot itu ada ilmunya dan ada kitabnya ya. Oke. Kita cek bersama-sama. Page of Pentacle bertemu di kartu Temperance. Bagaimana energinya dia? Ya, secara keseluruhan itu adalah tentang energi fisik ya. Bahwa ketika Page of Pentacle di sini muncul, dia ngerasa bahwa ada hal-hal yang membuat dia tuh bertekad dan hal-hal yang membuat dia tuh tertarik. Si orang ketiganya ini bertekad dan tertarik sekali di hubungan ini bersama si dia, pasangan kamu atau suami kamu atau istri kamu di sini. Dia tertarik banget dan ngerasa nyaman. Untuk saat ini bagaimana? Dia tuh nggak bisa ngelupain dan sulit untuk melepaskan hubungan ini. Namun dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa terlepas dari hubungan ini, karena di kartu energi Temperance, secara energi perasaan dia juga sudah terkoneksi. Bagaimana ranah cintanya dia? Ya, dia menggunakan jenis cinta secara fisik, namun dia menggunakan sisi emosional. Oke, sedangkan si dia atau pasangan resmi kamu di atas di sini, atau suami kamu atau istri kamu, ini ada ranah cinta fisik dan ada ranah cinta mentalnya. Meskipun cinta mentalnya itu presentasinya adalah 30%. Sedangkan si dia ini menggunakan 2 jenis cinta, yaitu cinta fisik dan ada ranah cinta secara emosional. Karena dia ngerasa ngedalamin banget hubungan ini. Lalu kita cek. Oke. Namun ya sahabat kebahagiaan, tentang keyakinan hatinya dia atau tentang benteng cintanya dia mudah runtuh. Si orang ketiganya ini, orangnya tuh gak bisa ditebak beberbelas ya. Jadi terkadang moodnya itu mudian banget, mempengaruhi kondisi emosional si dia. Gak bisa ditebak, sulit ditebak. Karena apa? Ketika dia menggunakan cinta fisik dan cinta emosional, kebawa baper di sini, sehingga hal-hal yang berkaitan dari hak cintanya dia atau mungkin juga rasa cemburunya dia ini mempengaruhi hubungan ini. Makanya kekasih kamu, pasangan kamu, suami kamu atau istri kamu di sini, dia nggak bisa mengambil keputusan apapun karena orangnya ini mudah sekali baper. Dan bagaimana hubungannya nih? Hubungannya itu rawan on off. Rumit kan? Cinta segitiga seperti ini ya, atau cinta orang ketiga di sini. Oke, sahabat kebahagiaan, kita bertemu di kartu Ten of Pentacle dan kartu Queen of Cup. Ini sudah masuk banget ya, sudah masuk banget ke energinya dia adalah cinta secara fisik dan cinta secara emosional. Presentasinya bagaimana dengan dia? Dia menggunakan cintanya di sini 60% menggunakan cinta secara fisik dan sisanya adalah 40% menggunakan cinta secara emosional. Ada sebuah kedekatan di sini. Cinta emosional ini adalah cinta yang melibatkan perasaan secara emosional ya, dan perasaan di dalam diri.
perasaan di dalam diri itu ikut bermain juga. Makanya si dia, orang ketiganya, itu selalu baper, kebawa perasaan dan bucin. Dan yang namanya cinta emosional ini adalah cinta tanpa akhir yang selalu memberikan sebuah warna cinta. Ada air mata di dalam dirinya dia, ada kesedihan di dalam dirinya dia, pengen di ngertiin, merasa diinginkan, merasa ingin dipahami. Dan perasaan emosional inilah yang terkadang tidak menentu. Jadi bisa dipastikan mereka yang mengalami momen yang sama, yaitu galau sendiri terhadap hubungan ini ya sahabat kebahagiaan. Ya kita balik. Ketika seseorang ngejalin sebuah hubungan sebagai orang ketiga, kenapa hubungannya nggak stabil? Kenapa hubungannya selalu naik turun, dan itu drastis banget? Karena mereka tidak memiliki ketiga komponen cinta yang sangat kuat, yaitu komponen penstabilnya itu adalah komitmen. Kita balik lagi di kartu temperance. Temperance ini adalah keseimbangan. Keseimbangannya apa? Mereka tuh tidak ada komitmen, jadi hanya menghasilkan sebuah keintiman dan gairah. Kenapa sahabat kebahagiaan? Walaupun banyak sekali masalah secara internal di hubungan suami istri kamu ya, tapi kamu masih tetap bertahan di situ karena ada komitmen, karena ada status pernikahan di situ. Mungkin yang menerapkan beberapa kepercayaan bahwa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan, maka akan bertahan walaupun kondisinya itu banyak sekali masalah secara emosional, secara internal, masih bertahan di situ karena itu sudah masuk ke dalam komitmen. Aku rela ngejalanin ini semua dengan sabar karena aku punya komitmen. Aku sudah berjanji sama Tuhan bahwa aku disatukan sama kamu, dan yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ini dari beberapa ajaran-ajaran agama tertentu ya. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa ya aku bertahan di sini karena anak, karena aku punya keluarga, karena anak. Kalian bertahan di situ karena apa? Karena ada komitmen yang membuat hubungan kalian itu tidak bisa keluar. Lalu orang ini kenapa sering naik turun, gak stabil, sering on off. Dan si orang ketiganya sering baper karena dia tidak memiliki komitmen. Dan untuk si dia atau kekasih kamu atau pacar kamu atau suami kamu atau istri kamu, dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun karena untuk dirinya dia simbolnya adalah seseorang yang matanya tertutup, membawa dua belah pihak, dua pedang di sini. Ini mengindikasi bahwa belum bisa melihat sampai jauh untuk berkomitmen. Lantas hubungannya apa yang paling kuat? Cinta ini adalah jenis cinta secara fisik yang selalu melibatkan sebuah sentuhan secara intim, baik sentuhan secara intim dari pelukan, hubungan intim, dan juga komunikasi. Komunikasi ini melibatkan juga bentuk emosional yang terbagi satu sama lain. Apa yang dia sampaikan masuk ke dirinya dia, apa yang dia sampaikan masuk ke dirinya dia di sini. Jadi saling berkesinambungan. Lalu hal-hal yang berkaitan dari segi fisik lain, yaitu tentang materi. Ini saling memberi dan menerima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Yang membuat dia ini merasa bahwa bertekad. Si orang ketiganya ini merasa bertekad bahwa apapun yang dia berikan kepada dirinya dia ngerasa beruntung. Karena dia tertarik sekali di sini terhadap kekasih kamu, suami kamu atau istri kamu ya. Oke, ini tentang jenis cintanya dia ya sahabat kebahagiaan, bahwa ternyata ikatan cintanya mereka paling kuat itu kita ambil kesimpulan ya, mereka menggunakan jenis cinta secara fisik. Oke. Jadi ada 4 jenis cinta ya, yang mungkin nanti akan menjadi pembahasan kita. Kalau ada energi apa, Kevin sebutkan. Cinta secara fisik kalian sudah nyantel ya, sudah nyantel. Kalau misalnya Kevin bilang, oh ini cintanya adalah cinta secara emosional, kalian juga sudah nyambung ya. Atau mungkin juga ini cintanya masuk ke cinta mental, kalian juga sudah nyambung. Atau mungkin juga ini koneksi cinta secara cinta spiritual. Beda dengan nama koneksi jiwa ya. Kalau koneksi jiwa itu kalau misalkan Kevin bilang, oh ini ada koneksi jiwa nih. Koneksi jiwa itu bisa soulmate, bisa twin flame, hubungan karmik, hubungan sehati, soul partner, soultish, soul teacher. Nah itu beberapa jenis koneksi jiwa. Karena yang kita bahas ini tentang jenis cintanya. Oke, jenis cinta itu nggak ada di channel YouTube lain loh. Karena Kevin mendapatkan beberapa rumus dari energi kartu dan dari beberapa hal yang Kevin pelajari di situ, ternyata cinta itu ada beberapa elemen yang mewakili, termasuk ini. Oke, dan kita cek ya. Ini sudah kita ketemu
tentang koneksi cintanya dia terhadap orang ketiganya. Lalu kita akan cek untuk menyambungkan energinya dia, bagaimana tentang energinya dia yang kita sambung, yang mungkin berkaitan dari koneksi jiwanya mereka berdua. Oke. Kevin tarik energinya mereka semua ya, yang berkaitan dari cinta fisik mereka. Terbanyak adalah cinta fisik. Oke. Kevin ambil di sini. Kartunya ada yang lompat ya. Bagaimana tentang koneksi jiwanya mereka sebagai hubungan orang ketiga? Wow, sahabat kebahagiaan bisa baca ya. Kartunya adalah The Lover. Kenapa mereka tidak bisa dipisahkan seperti ini? Ini ada dua kemungkinan yang Kevin lihat. Mereka ngejalin hubungan alternatif di sini sebagai orang ketiga. Ini sudah masuk ke hubungan karma. Apa hubungan karma? Hubungan karma ini disebabkan karena energi yang mungkin cukup netral ya, karena mereka netral di saat awal. Ada sebuah sebab akibat di situ yang menciptakan sebuah gairah hidup yang membuat mereka itu saling membantu satu sama lain. Kemudian timbullah perasaan yang menjadi lebih baik. Lalu mereka saling mengajari tentang sebuah perjalanan hidup dan menyembuhkan tentang traumanya dia secara internal, saling mensupport satu sama lain. Sudah bisa dipastikan tentang koneksi jiwanya mereka adalah karma atau karmik ya, sahabat kebahagiaan. Kalau dikatakan apakah mereka twin flame, jawabannya adalah no, tidak. Karena kartu The Lover di sini kalian bisa lihat ya simbolnya. Di sini ada ular loh. Ada simbol ular. Ular ini juga memiliki makna di dalam kartu tarot tentang sebuah perselingkuhan. Kalian tahu kan sifatnya ular seperti apa? Dia licik kayak ular. Nah, ular itu adalah simbol dari sang selingkuhan ya. Walaupun The Lover ini memiliki makna tentang cinta atau sang sepasang kekasih. Ada kedua malaikat di sini. Ini sebenarnya adalah malaikat laki-laki dan perempuan. Kalau di kartu RWS itu malaikatnya namanya Raphael. Tapi di kartu setelan Beauty of Horror ini tidak disebutkan nama malaikatnya siapa ya. Dan di sini yang kami lihat ya, untuk koneksi jiwanya mereka bukanlah seorang soulmate. Kalau soulmate itu dapat bisa menjadi jodoh ya, sahabat kebahagiaan. Soulmate itu kan belahan jiwa, dan belahan jiwa itu bisa menjadi jodoh. Kalau yang namanya karma itu hubungannya nggak kelar-kelar, naik turun juga. Dan kita bisa analisa lagi bahwa hubungannya dia tuh sering naik turun, apalagi orang ketiganya dia di sini ya. Ini adalah hubungan karma ya, sahabat kebahagiaan, dan bukan hubungan sehati. Kalau Kevin sih lebih suka kalau hubungan itu seperti apa. Hubungan yang paling menurut Kevin ya, yang namanya koneksi jiwa, yang menurut Kevin paling enak itu adalah soulmate dan hubungan sehati. Kalau twin flame sudah pasti nggak mau nikah dong. Ngapain sih nikah sama twin flame kita? Lagian juga twin flame juga istilahnya adalah kayak nikahin diri sendiri gitu loh. Twin flame itu kan kembaran jiwa kita ya. Yang namanya twin flame itu jarang sekali menikah loh, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan menikah itu sudah bisa istilahnya adalah saling mencintai dan menyayangi diri sendiri. Terkadang yang namanya manusia itu kayak menolak untuk melakukan hal itu. Jadi tentang koneksi jiwa ini untuk dia adalah karma. Lalu apa sih koneksi jiwa menurut sahabat kebahagiaan yang paling menyenangkan? Kalian boleh komen di kolom komentar ya. Kita saling sharing aja ya, sahabat kebahagiaan. Koneksi jiwa yang menurut kalian itu adalah sebuah harapan kamu terhadap siapapun ya, itu menurut kalian apa? Apakah hal yang paling bagus secara koneksi jiwa itu adalah soulmate, twin flame, hubungan karma, hubungan sehati, soul partner, soultish, atau soul teacher? Kalian komen di kolom komentar. Kalau misalnya nggak tahu artinya apa? Oke, Kevin bahas ya. Biar kita itu saling sharing satu sama lain ya, sahabat kebahagiaan, antara Kevin dan juga sahabat kebahagiaan. Kevin karena pengen tahu loh bagaimana komentar kalian. Hubungan yang kalian suka itu apa? Kalau misalkan soulmate itu sudah pasti belahan jiwa ya, bisa masuk ke ranah jodoh, saling support satu sama lain. Twin flame, nah dari bahasanya aja ini memiliki makna tentang sebuah kembaran jiwa dan kepribadiannya itu mirip. Lalu yang namanya karma ini yang tadi Kevin sebutkan ya, karena ada energi netral, ada sebab akibat di situ yang menciptakan sebuah gairah hidup yang bisa membantu hubungannya itu menjadi lebih baik dan mengajari tentang pelajaran hidup. Tapi karena ada sebab akibat di situ, ini membuat hubungannya itu terkadang naik turun ya. Lalu yang namanya sehati, kemarin Kevin sempat bahas juga ya untuk cinta yang namanya koneksi sehati. Kalau koneksi sehati itu banyak sekali kemiripan, termasuk kemiripan secara fisik ya, baik bola mata, bentuk wajah, bentuk badan, dan terkadang bisa tertukar.
antara diri kamu dengan dia. Ini yang namanya hubungan sehati ya, karena ketertarikannya itu banyak sekali timbal baliknya dan selalu menghadirkan hal-hal yang sifatnya adalah memuaskan. Makanya Kevin mengharapkan ya, mudah-mudahan Kevin mendapatkan hubungan yang sehati. Karena sehati itu selalu memuaskan. Dan tantangannya itu ada loh di situ, di hubungan sejati. Dan mungkin secara badan juga sama, bentuk tubuhnya sama, jadi nggak ada istilahnya dia terlalu gendut, saya terlalu kurus, nggak, badannya pasti sama, rata-rata ya hubungan sehati. Oke, lalu yang namanya soul partner. Soul partner ini adalah pasangan jiwa yang tidak harus memiliki hubungan yang mesti romantis ya. Kalau soul partner itu nggak harus romantis gitu loh sahabat kebahagiaan. Istilahnya gini, ya aku jalan sama dia, kalau asik ya asik, nggak istilahnya dalam mengutamakan hal yang romantis. Kapan dia bilang sayang, kapan dia bilang hal-hal yang mungkin membuat kamu itu kayak kerasa berbunga-bunga gitu. Yang namanya soul partner itu kuncinya satu, saling support satu sama lain, tapi nggak memaksakan untuk hubungan yang romantis. Kalau hubungan romantis itu pasti masuknya ke soulmate. Soulmate itu pasti romantis banget. Tapi kalau soul partner itu nggak harus hal-hal yang romantis. Lalu yang namanya soulties. Nah, ikatan jiwa ini sudah ditentukan dan terbentuk secara sosial dan juga fisik. Seperti dijodohkan, nikah adat, nikah karena agama, nikah karena perjanjian apapun atau kekuasaan. Yang paling banyak di soulties itu ada di kisah-kisah kerajaan ya, baik raja-raja di bangsa Eropa yang dijodoh-jodohkan, itu namanya adalah cinta, koneksi jiwa secara soulties ya, ikatan jiwa di situ. Karena ada sebuah koneksi yang terbentuk pada sebuah tingkatan sosial, baik sosial secara fisik, sosial secara agama, budaya dan lain sebagainya. Istilahnya kalau soulties itu kalau menurut Kevin sih menyiksa ya sahabat kebahagiaan, karena rata-rata itu mereka tuh dijodohkan atau karena ada sebuah alasan tertentu ya. Dan contoh pernikahan ini memang paling banyak itu ada di pernikahan adat, dijodohkan, dan juga mungkin ada hal-hal yang berkaitan dari penerusan klan, itu masuknya ke soulties ya. Dan hubungannya itu tidak selalu romantis juga di ranah soulties di situ ya, dan sangat sulit untuk memutuskan atau memisahkan sebuah hubungan karena terikat di situ. Lalu yang terakhir adalah soul teacher ya, atau guru jiwa. Nah, hubungan soul teacher ini banyak banget loh sahabat kebahagiaan, nggak harus tentang ranah cinta. Karena hubungannya ini datang untuk mengajari sesuatu atau mengajari sebuah hubungan ini untuk memberikan nasihat atau pengalaman hidup ya. Jadi selalu membantu hal-hal yang baik, termasuk saling sharing, saling apa. Itu masuknya ke soul teacher. Mana menurut kalian ya sahabat kebahagiaan hubungan yang ikatan jiwa menjadi harapan kamu? Paling banyak pasti nyarinya soulmate. Paling banyak pasti soulmate karena hubungannya itu romantis. Ya mudah-mudahan kalian dipertemukan dari ranah itu ya. Kalian komen ya sahabat kebahagiaan ya, apa sih yang namanya ikatan jiwa kalian yang kalian harapkan. Oke, back to topic ya, balik lagi ke topik. Oke, kita baca tentang zodiaknya dia. Ada zodiak apa saja yang hadir di sini? Dan perlu Kevin ingatkan, yang Kevin terapkan di sini adalah Exoteric Tarot ya. Jadi setiap kartu tarotnya itu ada nama zodiaknya. Tadi kita sudah bahas ya, di kartu 5 Pentacle ini masuk ke energinya Taurus, ada kartu Ace of Swords, ini adalah zodiak-zodiak berelemen udara. Elemen udara masuk ke Gemini, Libra dan juga Aquarius. Lalu di sini ada kartu 6 Pentacle, ini masih sama, ada energinya Taurus. Lalu kita bertemu di kartu 6 Cup. 6 Cup ini masih kuat, itu energinya elemen air dan terkuatnya itu adalah Scorpio. Two of Swords ini masuk ke energinya Libra, ada kartu Queen of Swords. Oke, untuk energi kartu Queen of Swords ini juga masih sama ya, Libra. Terkuatnya adalah Libra dekan pertama, dekan kedua, dan transisinya itu adalah Virgo sebagai Virgo dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu The World. Oke, kartu bernomor terakhir ya, 21. The World ini masuk ke energinya Saturnus, itu ada di Capricorn. Oke, kita bertemu di kartu Page of Pentacle. Ini juga masih sama ya, Taurus kalian mendominasi. Ya, Taurus kalian mendominasi untuk hubungan ini. Taurus dekan pertama, dekan kedua ini hadir di sini, juga ada energinya Aries sebagai Aries dekan ketiga. Lalu Temperance masuk ke energinya Sagittarius dan kita bertemu di kartu kehancuran. Kalau Kevin ingat kartu The Tower itu, Kevin ingatnya itu adalah namanya adalah kartu kehancuran ya. Tapi bukan berarti hubungannya hancur ya, entah siapapun saja. Kartu bernomor 16 ini, The Tower, ini masuk ke energinya Aries ya, The Tower. Lalu kita bertemu di kartu 10 Pentacle. 10 Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Ada kartu Queen of Cup, sang pemilik hati dan perasaan, ini masuk ke energinya Cancer. Cancer terkuatnya adalah Cancer dekan pertama, Cancer dekan kedua.
ini masuk ya, dan transisinya ada energinya Gemini di sini. Lalu kita masuk di kartu The Lover. Ini The Lover juga masih sama ya, ada energinya Gemini hadir di sini. Mungkin ini pembacanya Kevin lama ya, jadi Kevin masukannya itu jangan di intermezzo ya. Tadi openingnya di intermezzo, astaga. Kevin masukkan di playlistnya itu ada di general reading aja ya, sahabat kebahagiaan. Terkadang suka gitu loh, kita mau bahas apa ternyata waktunya banyak. Kalau intermezzo kan itu biasanya waktunya kan sebentar ya, tapi nggak masalah. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat kebahagiaan ya, yang mungkin masih bingung tentang hubungan mereka. Apapun itu, Kevin doakan mudah-mudahan masalah kalian itu cepat kelar di sini. Selalu mencintai diri kamu sendiri dan jangan purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Itu pasti akan menyiksa, apalagi purbayasa ya, pura-pura bahagia padahal menyiksa. Oke, untuk inisial nama belum ya? Mau closing aja nih. Inisial nama, ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita kali ini? Waduh, ini entah kenapa ngambilnya tuh banyak nih. Yang pertama ada huruf A untuk Alpha, lalu di sini ada huruf X untuk Christmas, lalu di sini ada huruf U untuk Ultra, lalu ada huruf K untuk Korea. Selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya di sini ada huruf P untuk Papa, ada huruf T untuk Tango. Lalu ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf V untuk Vera. Lalu ada huruf S untuk Sera. Selanjutnya di sini ada huruf E untuk Eropa. Lalu ada huruf B untuk Bravo, dan yang terakhir di sini ada huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya sahabat kebahagiaan, yang terkait dari tema kita, koneksi cinta dia terhadap orang ketiganya. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.